Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Parmadewi, SPD MPDT. Perkenalkan, nama saya Rina Astagina dari Program Studi Psikologi Universitas Negeri Padang dengan NIM 24011202 dari sesi 261 pengantar coding. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemrograman yang sudah saya buat di aplikasi DevC++. Dan juga akan menjelaskan laporan yang sudah saya buat terkait dengan pemrograman tersebut. Sebelum itu, saya mohon izin melakukan share screen. Baik, nah, dalam laporan ini, memang pembuatan video ini juga bertujuan untuk memenuhi UAS pengantar coding. Nah, pada UAS ini terdapat dua nomor. Nah, ini adalah laporan nomor satu, yang mana di sini kita disuruh membuat sebuah program dengan topik pointer. Nah, di sini sebelumnya saya juga sudah membuat programnya yang nantinya akan saya presentasikan, dan ini adalah bukti screenshot program yang sudah saya buat. Selanjutnya kita akan masuk ke eh, aplikasi DevC++-nya. Sebelumnya saya mohon maaf jikalau nanti ketika menjelaskan ada eh, apa namanya kalimat-kalimat yang kurang pas penyebutan programnya. Mohon maaf. Baik, di sini sudah tertera. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran dari aplikasi DevC++. Nah, untuk pada bidang ini nantinya saya akan menjelaskan baris per baris. Baik, kita mulai saja. Nah, fokus kita ke bagian sini. Oke, pada bagian nomor satu, ini ada pagar include, terus is trap. Nah, include ini itu adalah bagian yang paling utama ketika kita akan membuat sebuah program. Sedangkan stream itu adalah bagian input-output. Contohnya kayak code, headline, seperti itu, dan lain-lain. Jadi, eh IOStream inilah yang nantinya akan melakukan input dan output. Nah, sedangkan pada baris kedua itu ada using namespace, std. Nah, pada bagian ini, itu bertujuan untuk nantinya ketika kita menuliskan sebuah program, kita tidak perlu mencantumkan std ini lagi. Contoh, ketika kita menuliskan code, kita nggak perlu tulis std titik koma code, nggak perlu. Jadi kita cuma perlu menuliskan code atau headline gitu tanpa ada penambahan std ini gitu. Makanya dibuat ada using namespace std. Nah, selanjutnya pada baris keempat itu ada inmind. Nah, inmind ini adalah bagian utama atau fungsi utama dalam pemrograman. Jika inmind ini tidak ada, otomatis pemrograman kita tidak bisa berjalan. Makanya inmind itu adalah fungsi utama gitu. Jalan atau tidaknya program itu ditentukan dengan apakah ada inmind dalam program tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya pada bagian 5 dan 6 di baris ini itu kan ada dicantumkan nama dan juga NIM. Nah, ini yang nantinya akan keluar di output kita. Lebih jelasnya nanti kita bakal lihat di outputnya. Nah, selanjutnya eh, bagian 8 dan bagian 9, maksud R3 ini itu adalah array. Array memiliki tiga elemen. Yang diantaranya itu ada 2, 3, dan 1. Sedangkan pointer gitu yang nantinya akan merujuk ke array gitu. Nah, selanjutnya ada for in. Nah, ini adalah pada bagian 11 dan 12 ini itu nantinya akan membantu pemrograman ini untuk menampilkan ke layar hasil outputnya. Ditutup dengan return. Return ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa program kita itu terjalankan
atau program kita itu sudah sukses. Nah, di terakhir itu ada kurung kurawal ya. Ini untuk menutup eh, program in mind kita, mind kita. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti yang aku sampaikan tadi, kita bisa lihat apa sih apa namanya outputnya gitu. Bagaimana outputnya? Kita bisa lihat. Kita tinggal pencet saja eh, compile. Tapi sebelumnya kan saya sudah compile. Jadi kita cuma tinggal F10 saja untuk melihat outputnya. Hmm, masih loading. Kiranya eh, apakah terlihat ya? Kayaknya nggak terlihat ya untuk outputnya. Sebentar saya stop dulu. Kita bakal ulang share screen lagi untuk memperlihatkan output. Bentar, saya mau ini izin. Programnya agak cukup rumit ya. Nah, ini dia. Sudah terlihat dari program yang sudah kita buat tadi, yang sudah saya buat programnya, inilah output yang dihasilkan. Nah, berdasarkan pemrograman tadi, outputnya kita bisa lihat ada nama Rina Astagina, NIM 24011202. Nah, array tadi itu kan ada 3 elemen. Nah, disinilah terletaknya elemen tadi. Ada 2, 3, dan 1. Nah, untuk bisa mencapai sebuah output yang seperti ini, yang rapi, yang bagus, dan terlihat ya, dan tidak error, itu penting sekali untuk penulisan di program yang benar dan baik. Gitu, supaya output kita itu bisa keluar dengan baik juga, gitu, tanpa ada error. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah aku jelaskan bahwa di dalam soal UAS ini ada 2 soal. Jadi yang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, sebelum itu aku akan memberikan eh, laporannya dulu. Kelihatan ya. Saya mohon izin jika agak ada jaringan. Nah, oke, ini kayaknya sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah soal nomor 2, laporan soal nomor 2, yang mana instruksinya itu adalah membuat program dengan topik array. Di sini saya sudah membuat programnya dan juga sudah ada outputnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke aplikasi Dev C++-nya. Nah, saya izin stop screen dulu supaya keluar gambarnya di layar. Lanjut, stop screen. Oke, kita lanjut ke aplikasi Dev C++-nya. Jadi sebelumnya juga di aplikasi ini saya sudah mencantumkan ya dua di sini untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Apa sudah terlihat ya? Oke, nah sudah terlihat ya. Nah, untuk bagian soal kedua, seperti tadi, sama halnya saya akan menjelaskan baris per baris secara garis besarnya. Nah, untuk eh, hal yang sama ya, itu ada apa namanya include. Include itu adalah bagaimana cara kita memulai sebuah program. Ustream juga seperti itu, fungsinya untuk input dan output. Nah, sedangkan string itu memiliki fungsi untuk menggunakan tipe data string. Begitu pula dengan using namespace itu memberikan kita apa ya supaya nanti ketika kita menuliskan tidak perlu lagi kita mencantumkan std ini. In mind itu adalah bagian fungsi utama yang sangat penting sekali dalam sebuah pemrograman untuk meninjau apakah program itu bisa terjalankan atau tidak. Gitu. Nah, in mind inilah yang berfungsi di situ. Pada bagian 6 dan 7, bagian 6 ya. Pada bagian 6 ini itu menjelaskan bahwa ini adalah data-datanya sekiranya nanti akan kita cari. Nah, nomor 7 char ulang.
Nah, di sini bisa dijelaskan. Terlihat teman-teman di sini. Nantinya ketika output dihasilkan, itu kita akan menghasilkan ini. NIM, nama, tanggal lahir, alamat, HP. Jadi nanti lebih jelasnya itu nanti akan terlihat di output. Nah, sedangkan untuk memasukkan data lagi, Y atau T. Maksudnya di sini nanti ketika output nanti sudah kita buat, nah itu kita bisa menambahkan datanya di situ. Tidak hanya satu data, tapi juga tergantung teman-teman. Sekiranya teman-teman yang membuat program ini juga, teman-teman boleh nambah dua atau tiga, tergantung keperluan masing-masing. Nah, will ulang ini juga bagian dari nanti ketika kita ingin mengulang pemrograman dengan data yang berbeda, tapi dengan program yang sama, ya kita tinggal ketik Y tadi. Terakhir ditutup dengan return. Ya, return ini adalah petunjuk ya, hal yang menunjukkan bahwa program kita itu sukses dan berjalan dengan lancar. Singkatnya, karena di sini kita bakal menulis, teman-teman, ini adalah salah satu part favorit aku. Coba. Hmm, bisa nggak ya? Kemudahan masih bisa, teman-teman. Nah, ini keluar nggak ya di... Aku bakal stop share screen dulu karena kayaknya nggak keluar gambar ininya. Kita langsung. Nah, ini adalah bentuk dari output yang sudah kita buat dari pemrograman tadi. Di sini kita manual ya. Kita manual sebagai seorang user ya. Di sini kita tulislah NIM misal 240112 24011202. Nah, ini NIM kita. Terus maaf. Aduh, mohon maaf aku ini lagi ya namanya. Ulang lagi ya. Aku ulang lagi untuk programnya supaya lebih mudah. Karena tadi ada kesalahan penulisan, teman-teman. Dalam sebuah program itu penting sekali bagi kita untuk melihat eh, setiap ketikan atau setiap kode yang kita masukkan gitu supaya nantinya ketika kita output yang dihasilkan itu benar-benar bagus seperti itu. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat ya? Oke, semoga sudah terlihat. Nah, sudah terlihat. Kita masukkan NIM. NIM-nya ya tergantung. Aku masukin NIM aku aja. Di sini aku masukkan nama aku. Ini adalah salah satu part terfavorit aku ya, teman-teman. Kayak suka aja gitu nulisnya di sini. Tanggal lahirnya 1 Mei 2004. Ya, alamatnya di Kuantan. Nomor HP sekira aja ya. 2418. Nah, nah, di sini aku maksud tadi, kita mau masukkan data lagi atau kita cukupkan di sini gitu. Nah, kebetulan untuk menambah, aku akan nambah, akan coba ketik Y. Kalau kita masukkan Y, bagaimana hasil outputnya? Nah, nanti hasil outputnya akan berulang lagi. Kita tinggal tulis lagi, misalnya di sini mau buat Ririn Anggraini ya namanya. Oh, eh, sekiranya. Nah, ini ada kesalahan teknis ya. Harusnya di sini tuh apa namanya? Hmm, sebentar.
kita ulang saja, teman-teman, supaya sekiranya nanti apa namanya, biar jelas juga. Hmm, oke. Seperti tadi nama ya kan, name 24011202, terus juga ada namanya misalnya Rina Astagina, terus tanggal lahirnya 31 Mei 2004, terus alamatnya Kuantan, Kuantan, terus HP-nya apa misal 2418 misalnya. Nah, nanti kalau misalkan kita tekan Y itu akan berulang. Misal 24011200 Ririn Anggraini misalkan 6 Agustus 2004. Terus alamatnya Bukit Tinggi gitu kan. Kita buat Bukit Bukit Tinggi ya. Nah, terus nomor HP-nya 3456 misal seperti itu. Kita tekan T, jika kita tekan T maka program kita akan berhenti gitu. Jadi sekiranya seperti itu output yang bisa dihasilkan dari pemrograman yang sudah saya bikin. Mungkin sekian saja presentasi dari Rina. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan maupun jaringan yang bermasalah dan ketikan yang bermasalah. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.